teman-teman ya. Udah hampir 3 hari ya tidak tersadap, sudah hitam ya. Dan juga pori-porinya ini sudah tertutup lagi ya teman-teman ya. Karena di sini sudah mulai musim hujan ya. Ini balon jenis kolong ya, atau dari biji. Tentunya ini biji dari Sumbawa ya teman-teman ya. Ini jenis ini kulitnya lembut ya teman-teman ya, tidak keras, dan juga kadar airnya juga tinggi ya teman-teman ya. Ini harus kita perhatikan ya, biar tidak panjang ya. Nantinya kalau pengambilan itu ada isinya teman-teman ya. Biasanya banyak penyadap barat yang merupakan sebelah sininya ya, apalagi musim hujan ya, basah ya. Ini pelatan yang sudah mau habis ya teman-teman ya. Kalau platnya jadi sebelah kanan itu ditarik ke mundur itu sangat sulit ya, hingga harus tetap ditarik ke depan ya teman-teman. Tangan satu ya teman-teman ya, karena yang satunya memegang merah ya. Dan biasanya di sebelah sini banyak ya teman-teman yang terkena kayunya karena terlalu dimakankan, makanya dimakankan ke dalam kayak gini ya. Seharusnya harus tetap lurus ya, atau agak keluar ya mata pisaunya, supaya tidak terkena kayunya. Kebanyakan penyadap barat itu sebelah sini ya teman-teman ya, yang terkena kayunya ya. Dan juga cuma bukan di situ saja ya, banyak juga sebelah sini dia mereka tidak menghindari atau mengangkat ya teman-teman ya, sehingga kena kayunya atau tulangnya ya. Masih enak kalau pohon yang kolong atau dari biji ini, kalau kena kayunya dia akan cepat pulih ya, menyambung. Tapi kalau belum cetek atau tempel ya, artinya dia akan sulit untuk disadap kembali karena pringkol ya. Nah, ini masih sama ya teman-teman ya, jenis pohon dari kolong ya atau dari biji. Ini jenisnya kulitnya sangat lembut ya, tapi juga kadar airnya juga sangat banyak teman-teman ya. Kalau jenis pohon kayak gini dia cepat pulih ya teman-teman ya. Tapi kalau nyadapnya juga sembarangan, nantinya juga pulihannya akan seperti tengkol-tengkol ya, tapi dia masih bisa untuk disadap nantinya ya. Lain dengan helm yang setekan ya atau tampel. Itu tadi sudah saya bilang, kalau sampai ke batangnya atau kayunya dia akan prengkol-prengkol ya, atau banyak bisul atau udun, sehingga susah untuk disadap kembali nantinya ya, atau hanya sekali panen ya teman-teman ya, kalau itu belum setek atau tempel ya. Intinya menyadap seperti ini, kita ambil setengah atau kira-kira kita masih meninggalkan beberapa senti di batangnya ya, bukan meninggalkan hanya kulit arinya saja ya teman-teman. Mungkin yang bagus satu batang ini ya teman-teman ya, saya posting, yang saya
potlot ya, yang lainnya hancur ya. Tapi maaf profil ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, memberikan dukungan hingga sampai saat ini ya. Tidak bisa memberikan apa-apa, hanya memberikan doa sehat selalu buat keluarga dan senantiasa dipermudah dalam mencari rezekinya ya teman-teman ya. Ini masih jenis pohon karet polang ya, atau dari biji, jenisnya sama. Ini seperti biasa ya, biasa saya mengambil atau kira-kira kita ya, kira-kira kita tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu kurang dalam ya, dan masih tetap meninggalkan bagian kulitnya di batangnya, supaya nanti kulit larinya tidak tertinggal di batangnya teman-teman, sehingga menjadikan nanti akan kering sehingga kelotok ya. Kalau masih meninggalkan sebagian atau sedikit kulitnya di batangnya akan bagus ya. Bagi pemula ambil lebal tidak apa-apa ya, yang penting tidak terlalu dalam sehingga terkena kayunya. Dan ini saya selalu mengambil ya serapnya, yang bisa diambil, yang tidak bisa diambil ya tidak apa-apa ya. Posisi pisaunya jangan ditempelkan ke batangnya teman-teman. Kalau ditempelkan ke batangnya nanti bisa mengenai sisa kulitnya yang di batang ya teman-teman, agak dimelingkan sedikit. Dan ini jangan ke dalam ya, kalau dalam nanti kena kayu, harus lurus saja atau mata pisaunya ke bawah ya teman-teman ya. Kita melihat dari depan ya, ini samakan yang dengan yang di dalam ya teman-teman ya. Ini masih sama jenis pohon karet polong ya, atau dari biji. Ini walaupun melat lagi, dia masih lembut karena dia jenisnya polong ya, atau dari biji. Lain kalau dalam tambal atau setek ya, dia tidak sadap 3 hari atau 4 hari, kulitnya akan kembali keras ya teman-teman ya, dan membuat pisau sadapnya akan mudah tumpul ya kalau belum tambal atau setek ya. Kalau dalam polong ini dia masih lembut, pisaunya habis buat untuk nyadap dalam tempel, lalu buat nyadap dalam polong dia masih tajam ya. Lain kalau dari buat mahat belum polong ke dalam tempel, dia sudah tumpul
mungkin para penyadap karet atau pemahat sudah terbiasa ya. Salam satu profesi, tetap semangat penyadap karet. Ini baru melat ya teman-teman ya, karena musim hujan tidak bersadap, jadi dia ini membuka pori-pori baru ya teman-teman ya, sehingga lateknya aras-arasan untuk keluar ya, atau tidak seperti sadapan yang sudah dapat disadap ya teman-teman ya. Dia belum lancar, dia membuka pori-pori yang baru. Ini masih jenis pohon karet polong ya teman-teman ya. Ini 3 hari ya teman-teman ya, dari 4 kali ini ya. Ini 4 kali, tapi yang keempat ini membuka pori-pori baru. Yang kemarin sudah lancar, dan sekarang tersendat lagi ya teman-teman ya. Itu ada DY ya, DY atau binatang yang kakinya panjang. Ini saya arahkan ke atas ya, karena kurang getahnya ya teman-teman ya. Tapi juga harus diperhatikan, jangan asal mengarah ke atas ya teman-teman ya, karena kalau asal kita mengarah ke atas kita akan ajur ya. Tapi kebanyakan, maaf untuk para penyadap karet, kalau ke atas biasanya akan terkena kayu ya teman-teman ya. Nah ini contoh arah pelan ke atas ya, biar nanti kuliahnya bisa disadap kembali ya. Mungkin ke arah tidak menggunakan sontol ya, mungkin sampai ke ini saja ya, sampai ke kita sampainya saja, tidak memakai sontol. Dan kita harus tetap menjaga ya, supaya tidak terkena kayunya ya. Ini mungkin ya, ini karena scrapnya dia lengket, sulit untuk diambil sehingga kayak gini. Tapi ini tidak apa-apa, nanti dia akan kelotok bareng dengan kulit arennya atau kambiumnya ya. Kambiumnya yang ada di luar kulit ya, masih tertinggal di batangnya. Ini hanya sebuah contoh ya, mungkin masih ada teman-teman penyadap karet yang memperhatikan ya, tidak asal-asalan, karena memikirkan yang punya balam, karena semuanya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya ya teman-teman ya. Mungkin juga ada teman-teman penyadap karet yang mungkin akan cuma gimana caranya menghasilkan saja ya, tidak memikirkan akibat nantinya ya, atau dia berpikir terkena kayunya bukan punya kita ya, tapi kita kembali lagi pada diri kita sendiri ya. Apabila ya punya kita di asal-asalan menyadapnya, mungkin kita juga tidak
silakan boleh ya